Halo guys, balik lagi bareng gue Vicky Razanka. Terima kasih yang udah selalu like video gue dan sudah subscribe di channel ini. Jadi kali ini gue berada di depan Mobilio RS tahun 2015. Jadi kali ini gue mau POV untuk mengendarai Mobilio ini guys ya. Bagaimana rasanya mengendarai Mobilio ini di tahun 2024. Apakah dengan tahun 2015 ini masih bisa kita golongkan worth it untuk membelinya di tahun 2024 ini dengan pengalaman mengemudinya. Oke guys, langsung aja kita mulai untuk bagaimana pengalaman mengemudi untuk Mobilio RS di tahun 2015 ini. Jadi kita langsung aja kita masuk ke unitnya guys. Kita masuk ke unitnya. Kita masuk ke unitnya. Nah, ini adalah dashboardnya. Bismillah. Nah, ini adalah dashboardnya. Kita kontak dulu. Nah, kita kontak. Nah, kita nyalakan. Tuh untuk sabuk pengaman. Nah, ini adalah head unitnya. Head unit udah gua ganti. Untuk kalian yang mau spill head unit seperti apa, bisa cek di video gua yang lain ya guys ya. Kalian bisa cek head unit ini murah tapi nggak murahan dan fungsional. Nah, kita nyalain AC dulu karena panas banget guys siang-siang. Aduh, AC-nya lumayan gini aja lah, panas banget di luar. Jadi kita akan POV menggunakan atau mengendarai Mobilio RS tahun 2015 ini ya guys ya. Nah, bentar dulu, kita setting dulu. Nah, kita kecilin dulu karena takut ini guys ya, melanggar hak cipta. Oke guys, kita mulai aja. Kita pindahin channel dulu. Tarik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita balik setirnya dulu. Kita muter balik lagi guys ya. Kita muter balik. Coba lihat dulu belakang aman. Kita muter balik dulu guys ya. Kita send dulu guys. Jangan lupa kita send. Nah, muter balik. Kita ke air dulu, balikin setir ya. Oke, kita lanjut jalan. Bismillah. Nah, ini adalah drive experience menggunakan Mobilio RS tahun 2015. Jadi ini udah ada control switchnya ya, switch control di sini di setirnya guys. Setirnya masih lumayan, cuman ini agak pudar karena penggunaan. Jadi kita lagi berada di jalan, kita rasain gimana rasanya mengendarai Mobilio RS di tahun 2015. Jangan lupa pakai sabuk pengaman guys. Nanti kita di jalan pakai sabuk dulu bentar. Tikungan. Nah, kita kesini dulu guys. Nah, enak banget, handlingnya itu enak. Kita pakai sabuk pengaman dulu guys. Pengaman dulu, pelan-pelan aja. Kita sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman dulu udah aman. Nah, coba kita rasain ditarikan bawah karena CVT mungkin ya, jadi agak kurang. Kita cobain dulu. Handlingnya enak ya guys ya. Kanan kirinya tuh di belok dikit juga masih langsung kerasa gitu, nurut gitu. Ketika kita belok ya mobil langsung ikut belok. Handlingnya masih oke di tahun sekarang ini. Nggak jauh lah sama mobil baru ya guys ya. Mobilio ini cukup enak. Dari sudut pandangnya, kacanya cukup ya enak dipandang gitu, jangkauan luas banget.
Untuk suspensi, karena ini udah diganti pelek ban yang menggunakan SX2, jadi suara apa ya, apalagi ini jalanan cor ya guys ya, jalanan cor, kerasa banget suaranya ke dalam, karena emang untuk ban SX2 ini kurangnya ya berisik ke dalam kabin ya guys ya. Tapi penampilan oke. Jadi ya ada plus minusnya ketika kalian ganti ban atau ganti pelek ya guys ya. Jadi kondisikan aja kalian mau kenyamanan, tampilan, atau seperti apa. Kalian bisa milih. Nah, sini kita tes. Nah, ketika kita injek gas, jadi itu kerasa tarikannya. Tapi kalau menurut gua sih ya, daripada kita bejek gas untuk akselerasi, lebih baik kita mengganti mode sport ya guys ya, mode S itu sport atau second lah. Jadi untuk mendapatkan akselerasi atau tarikan gitu, untuk nyalip atau untuk hentakan, kita lebih baik menggunakan S ini guys ya. Kita gunakan S, jangan kita bejek gasnya, karena kalau bejek ya agak sedikit telat, terus mesin juga merusak mesin ya guys ya, kurang baik untuk mesin. Nah, coba kita ini dulu, muter balik dulu guys. Kita muter balik, kita coba untuk muter balik, jangkauannya apakah cukup baik ini rotasi berputarnya. Oh, ini putar baliknya yang gede guys, jadi ya bisa-bisa aja. Nah, enak banget. Nah, enak banget untuk ininya. Nah, untuk gasnya cukup enak. Halus, perpindahan giginya itu halus, geometriknya itu nggak ada kayak nggak kerasa perpindahannya, jadi halus untuk perpindahan giginya. Untuk Mobilio RS dari tahun 2015 ini cukup enak mesinnya. Enak mesinnya, cukup baik. Jadi kalian kalau mau membeli mobil ini, silahkan kalian bisa test drive dulu. Test drive, apa kalian punya temen yang punya Mobilio ini, kalian bisa test drive di showroom. Jadi kalian jangan langsung belinya, test drive dulu apakah kalian suka atau enggak. Tapi menurut gua kalau kalian udah test drive, ya 80% kalian seneng lah untuk mengendarai mobil ini, karena ini juga mobil yang gua pilih bukan karena ketahanannya atau seperti apa gitu. Gue itu lebih mengedepankan kenyamanan berkendara. Jadi ketika gue mengendarai mobil ini, mau gue sendirian atau full muatan, tetap asik gitu guys ya. Tarikannya, handlingnya, dan posisi duduknya juga sedan banget gitu guys. Jarang kan mobil keluarga bisa muat banyak orang, tapi kita nyaman untuk mengendarainya itu. So kalau kalian test drive mobil ini di showroom atau di punya teman kalian pasti ngerasain juga gimana enaknya Mobilio ini guys, ketika di driving kita sendiri gitu. Kita mengendarai mobil ini enak banget gitu, fun to drive emang mobil ini. Jadi salah satu hal yang banyak orang memilih mobil ini itu ya fun to drive-nya gitu guys. Udah pertama fun to drive, terus yang kedua bisa muat 7 orang gitu, bisa muat full muatan gitu, masih oke aja gitu. Karena full muatan juga kan nggak setiap hari gitu, hanya event-event tertentu aja. Tapi setiap hari kan kadang ya keluarga kecil doang, paling berapa gitu kan, 5 orang atau berapa, masih enak guys untuk mengendarai mobil ini. Enak banget ini saja, masih enak. Untuk remnya juga masih enak banget. Ya nggak macet, jadi halus, pengeremannya halus.
pengeremannya halus, enggak yang dut-dutan, enggak kasar. Nah, suspensinya ya dulu sih waktu sebelum ganti bannya masih bawaan yang tebel itu 215 215 berapa ya? 185 per 65 kalau nggak salah ya, kalau saya ingat gue itu orinya seperti itu. Enak banget guys suspensinya guys ya, empuk banget. Jadi kayak apa ya, kayak menyoy gitu, empuk. Tapi setelah ganti pelek dan gue menggunakan ban SX2 yang tipis, keras, ya gitulah, kerasa banget suspensinya tuk 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 gitu kan. Tapi itu pilihan, kalau kalian mau yang empuk ya Orion aja, atau ganti ban yang lebih enak lagi, bisa lebih nyaman lagi kalian menggunakan mobil ini guys. Nah, kita coba aja di perjalanan seperti ini, berapa lama kita menggunakan mobil ini, apakah nyaman, dan emang nyaman juga gitu. Jadi kalian yang mau nyobain silahkan. Siapa tahu kalian punya temen, kalian ke showroom, kalau mau beli test drive dulu aja, nggak usah takut, nggak usah malu. Saya ingin test drive dulu gitu. Jadi kalian beli itu udah tahu gitu. Kenapa kalian harus beli mobil itu, kalian udah tahu gitu. Kita belok sini aja guys. Nah, handlingnya enak banget ya. Ini karena kan gue udah pernah nyobain bawa Avanza Xenia yang dulu, yang tahun 2015 juga sama. Terus R3 juga udah pernah, dan sekarang mobilnya juga udah pernah. Jadi menurut gua, ini menurut gua ya, yang pertama paling enak itu Mobilio untuk drive experience-nya, untuk mengendarainya ya guys ya. Untuk mengendarai mobilnya itu paling enak Mobilio ini. Yang kedua itu R3, yang kedua mengendarai mobil itu R3. Itu enak juga R3. Kalian bisa coba R3. Itu empuk juga, suspensinya empuk, tapi memang kaki-kakinya itu agak rentan kena ya guys ya. Mungkin orang-orang yang punya R3 mungkin mengalaminya, atau ya bisa komen aja yang punya R3, silakan apa kendaraan R3. Yang setahu gua sih enak mengendarainya, empuk, tapi rentan kaki-kakinya itu sering kena, apalagi kalau car wash ya guys ya. Kalau nyuci mobil itu yang diangkat dan tumpuannya itu di kaki-kaki, bukan yang kaki 4 gitu, yang di roda gitu guys, bukan yang di ban napak gitu, tapi yang di kaki-kakinya itu yang diangkat. Wah, itu cepet banget kenanya guys ya kaki-kakinya, itu menurut gue guys. Karena gue punya teman yang menggunakan R3 juga, sering ya sharing-sharing seperti itu. Dan yang terakhir ya Avanza Xenia. Kalau Avanza Xenia itu menjual ketahanan, mobilitas, karena dia juga penggerak roda belakang, jadi kuat. Kalau R3 dan Mobilio ini kan penggerak roda depan, jadi memang lebih nyaman gitu untuk mengendarai. Tapi ya kekuatan mungkin kalau yang tanjak-tanjakan, kalau yang di pegunungan mungkin lebih menggunakan Avanza Xenia. Tapi kalau di perkotaan, menurut gua bisa pilih R3 atau Mobilio ini guys. Kita salip dulu, coba. Kita pindahin ke S dulu nih guys, ke S. Nah, wah tarikannya, cepet banget guys, enteng banget, enak banget ketika menggunakan S. Tarikannya, nah udah. udah. Enak banget guys untuk menggunakan S. Tapi memang S ya kalau es terus sih bensin lumayan ya guys ya. Kalau kita menggunakan es terus, karena memang enak untuk pakai es itu, salip-salipan enak, apalagi di tol yang agak padat gitu, nggak terlalu luas gitu, nggak terlalu sepi banget. Menggunakan es itu enak untuk salip-salipnya guys ya. Tapi kalau untuk sepi ya enakan deh, nyantai gitu, untuk nyantai menikmati perjalanan deh aja, hemat bensin. Nah itu guys, nah ini udah balik lagi gede untuk santai-santai, untuk merasakan ya feeling mengemudinya seperti apa gitu ini. Nah, ini feeling mengemudinya cukup enak ya guys ya. Udah berapa lama nih gue nyetir, enak aja gitu. Kalian kalau ngerasain ya silahkan aja pinjam punya temen kayak, kalau punya, atau kalau mau beli ya test drive dulu aja ke showroom. Nah,
kalian bisa merasakan apa ya, feelingnya itu beda lah. Tapi beda, tapi tergantung kalian itu lebih milih feeling mengemudi, ketahanan fungsionalnya, atau ya misalkan kalian di pegunungan nih jalannya, ya disaranin sih kalau gue lebih milih Avanza Xenia karena kan emang penggerak roda belakang, kalau ini kan roda depan gitu. Kalau di pegunungan ya bisa aja mungkin, tapi ya kurang worth it lah. Kalau kalian jalannya masih aman-aman aja gitu, perkotaan gak terlalu gunung, ya boleh lah pakai ini R3, masih enak lah. Tapi kalau udah di pegunungan, gue lebih saranin Avanza Xenia karena tenaganya juga roda belakang gitu, masih enak, kuat gitu. Nah gitu guys, ini udah berapa lama nih gue nyetir, enak-enak aja, nyaman gitu. Handlingnya nyaman, gasnya, remnya, suspensinya ya karena memang ini udah ganti velg, udah ganti ban, ya apa adanya lah seperti itu. Tapi kalau originalnya dulu enak sih, empuk gitu guys, nggak beda jauh lah. Tapi kalau empuk, lebih ke empuk sih lebih ke R3 ya, suspensinya lebih enak banget R3 guys. Kalau yang sama-sama ori ya, R3 itu lebih empuk suspensinya. Tapi kalau posisi mengemudi itu udah Mobilio guys. Avanza, R3, Mobilio pasti yang pertama Mobilio kalau posisi mengemudinya. Nah, oke guys, jadi cukup sekian yang bisa gue sharing ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada masukan, ada saran untuk video gue ke depannya untuk channel ini, silahkan komen aja di video ini. Jadi gue bisa tahu gue kurang apa, atau ada salah kata atau yang lainnya, silahkan komen supaya channel ini bisa lebih growing ke depannya guys. Dan untuk kalian yang mau membeli Mobilio ini, Mobilio RS tahun 2015 ini, silahkan aja kalian ke showroom atau cari di marketplace, mungkin banyak yang jual. Dan jangan lupa test drive dulu, cek sebaik mungkin, jangan sampai kalian menyesal membelinya bukan karena unit yang kalian itu original ya, atau kalian itu membeli Mobilio itu karena mobilnya udah sakit-sakitan karena perawatan sebelumnya. Jangan sampai seperti itu guys. Jadi kalau kalian mau membeli Mobilio ini, mobil bekas, jadi saran gua kalian cek sebenarnya, test drive. Gak apa-apa, bilang aja ke showroom mau test drive dulu, mau cek kaki-kaki, mau cek mesin, cek apapun, cek aja supaya kalian gak nyesel kalau kalian udah beli. Jadi kalian itu kalau beli itu udah mendapatkan unit yang istimewa ya guys ya. Jadi kalian gak nyesel ke depannya, dan perawatannya pun gak habis-habisan kalau mobilnya sehat ya guys ya. Nah oke, cukup sekian yang bisa gua kasih ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.